Salam, saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini kita akan mendengar dan menonton cuplikan bagaimana lagi-lagi sang ustadz menyampaikan suatu perkataan yang kosong dan tanpa bukti yang jelas. Bagaimana sang ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab kekristenan sudah dipalsukan. Saudara, seperti apa cuplikan? Kita akan dengar cuplikannya dan kita akan dengar bagaimana sang pendeta menjawab dengan tegas sampai ustadz tidak berkutik. Berikut videonya. Kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang Bapak. asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saat tanya asli, nggak ada Yesus itu. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Hadirin, kami berikan kesempatan kepada audiens. Yang pertama Pak Hans untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak Hans. Terima kasih ya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kami nulis bahasa Islam itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang itu ya. Tapi bukan Injil sendiri, tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya, sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli, ya begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli Anda perlu bukti, Pak. Mengatakan sesuatu eksis ya, sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa, ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada kan begitu. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang Bapak. asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saat tanya asli, nggak ada Yesus itu. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Nah, ya, ini Bapak bagus, saya coba terus Pak. Gini Pak ya, kalau mengacu pada pengetahuan kami, Ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani Pak. Ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya Ya jelas nggak ada coba Pak. Nah, Anda mendasarkan Jangan Anda, katakan ini bahwa loh. firman itu dari Allah itu
kitab terjemahan ini Gini, bilang Bang. asli. Jadi gini Tidak loh. ada yang kitab terjemahan itu asli, tidak ada, Pak. Jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang Dan perlu dipahami berbukti, kan, bagi begitu. semua orang Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli, Pak. tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana, kan begitu. Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong, kan begitu. Ini yang saya mau tegaskan. Betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong, kan begitu. Kan ini kan begitu. Ya, Ustadz Masud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya. Dengan itu. Gini, Pak, saya tanya. Ya. Apakah terjemahan itu asli, Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah, ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kita Ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya, Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti tidak asli, Pak. ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya jelas ya. Yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa Sebentar apa, Pak? dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Terima kasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya, mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah ya. Nah kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja ya? Nah sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya, betul ya? Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet. Ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum. Ya, ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan, ya pasti ini sesuai asli dan saya percaya. Sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, tidak ada. Tapi saya percaya dia ada. Oke Pak, Ya. saya lanjut Pak ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak ya. Ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak. Jadi topik ini sudah beres ya. Kenapa kok hanya ya? Belum Pak, belum. Saya tidak yakin ya. Kok melompat kayak 12 murid? Kenapa yang yakin Bapak itu hanya 4? Sedangkan Lukas dan siapa itu Matius itu bukan termasuk murid Yesus. Nah, ini pertanyaan berbeda. Pertanyaan berbeda. Makanya saya akan mengacu pada teks apa firman Tuhan. Ya. Kenapa yang penulis penelitian tidak diakui firman Tuhan, dianggap sesat seperti Barnabas itu? Atau muridnya lain, ada 47 Pak, kira-kira Injil. Iya, jadi gini. Kenapa itu tidak diakui juga Pak, sebagai firman Pak, Tuhan? Pak Hans, ya, silakan. Saya Ya. jawab. Ya. Saya sudah paham, saya jawab ya. Jadi gini, Anda menggunakan, nih kembali lagi, saya argumentasinya presuposisi ya. Anda menggunakan presuposisi, Anda perspektif Anda, ya worldview Anda ini untuk kemudian meragukan iman saya, yang saya sendiri tidak berpikir seperti Anda.
Jadi Anda kan berkata penulis Injil itu banyak ya. Kristen berkata tidak banyak ya penulis Injil. Yang nulis Injil ya di sini yang tercatat di dalam Alkitab, kan begitu. Jadi Anda bilang Barnabas tulis Injil, itu kan klaim Anda, kan begitu ya. Ya. Sekarang Ada loh kita. sebentar dulu, itu klaim Anda, bukan klaim Kristen ya. Jadi Anda mengklaim Barnabas tulis Injil dan lain sebagainya, semua tulis Injil, kan begitu. Nah, tidak harus, saya menjawab sekarang. Tidak harus semua murid itu tulis Injil. Sama seperti kalau Anda punya anak-anak di rumah ya, yang satu mau jadi dokter, silakan. Satu mau jadi pendeta, Anda orang Muslim ya. Satu mau jadi ustadz, silakan ya gitu. Satu mau jadi perawat, mau jadi orang bisnis, silakan. Tidak ada keharusan. Yang jadi dokter silakan jadi dokter. Nah, murid-murid Yesus yang bisa nulis dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian mereka menulis, silakan menulis. Yang hanya bisa khotbah memberitakan Injil, silakan bisa berkhotbah dan memberitakan Injil. Tidak ada problem di sini. Jadi pertanyaannya apa? Baik, Pertanyaan saya, Pak, Pak, penulis banyak ya, Injil Pak, gitu ya, Injil Maria, Pak, Injil kami banyak stop macam. dulu. Kami stop dulu. Ya, karena- kenapa yang hanya diakui 4? Itu loh Mas, Pak. Mohon maaf, kami stop dulu karena sangan Pak Han sudah lebih. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton video cuplikan tadi. Bagaimana Ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab kekristenan itu sudah dipalsukan. Dan sang pendeta mengatakan kalau memang sudah dipalsukan, mana buktinya dan mana aslinya? Tunjukkan aslinya supaya kami bisa membandingkannya. Tetapi sang Ustadz justru tidak bisa memberikan mana keaslian daripada Alkitab. Nah, ini adalah perkataan ataupun tuduhan yang tanpa bukti yang jelas. Tapi ini adalah tuduhan yang kosong. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab kekristenan memang ditulis oleh banyak ya murid-murid Tuhan. Tetapi saudara, itu adalah bagian mereka karena memang mereka dipanggil untuk menulis hal-hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin seperti murid-murid yang lain, mereka dipanggil hanyalah menjadi orang-orang yang memberitakan Injil dengan cara melakukan tanda ajaib dan mujizat, dengan cara saudara bagaimana mereka bersama-sama dengan Yesus selama ini. Nah, itulah mungkin yang menjadi panggilan mereka. Nah, saudara-saudara berkat oleh Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu, saya percaya memang bukan hanya sang Ustadz ini yang mengatakan Alkitab Kristen itu palsu, tetapi banyak juga di luar sana orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab kekristenan itu palsu. Tetapi hari ini saya sebagai pengikut Kristus, saya mau katakan kepada kita, kalau Alkitab kekristenan adalah palsu, kenapa firman Tuhan berkata, bagaimana dikatakan, salah satu contoh dalam pelayanan yang saya alami, dikatakan dalam Markus 16, saudara, bahwa tanda-tanda orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Nah, saudara, ini adalah ayat firman Tuhan. Ketika saya percaya, saya lakukan, saudara. Saya doakan orang-orang yang kesurupan, dan orang kesurupan itu memang betul-betul dibebaskan, saudara. Tidak sedikit orang-orang kesurupan dibebaskan dalam pelayanan saya secara pribadi, dan itu saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari manakah saya dapatkan ayat itu? Ya, tentunya dari Alkitab. Kenapa mujizat itu terjadi? Karena saya mengikuti perkataan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Saya juga pernah, saudara, menyaksikan bagaimana ketika saya waktu itu di Medan, datang angin yang begitu kencang. Saya ingat, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Saya lihat, saudara, banyak mobil-mobil berhenti waktu itu di kota Medan, dan saya usirkan, saudara, anginnya di dalam nama Yesus. Anginnya pun berhenti dan berbalik ke arah mana angin itu datang. Nah, ini adalah mujizat dan kesaksian yang luar biasa lewat pengalaman pribadi saya. Bahkan ada juga orang-orang sakit yang saya doakan di dalam nama Yesus, orang sakit itu sembuh. Kenapa? Karena saya mempercayai apa yang dikatakan Tuhan lewat Alkitab yang ditulis. Jadi firman Allah itu, Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Makanya bisa terjadi mujizat karena saya percaya perkataan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di mana saudara berada saat ini, apapun agama suku saudara, kalau selama ini saudara meragukan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, hari ini saya mau katakan, percayalah,
karena Alkitab yang saudara percaya adalah firman Allah, ilham daripada Roh Kudus itu sendiri, perkataan Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Jangan mau disesatkan oleh angin pengajaran dunia ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.